Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tarekat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian tarekat dalam bahasa. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab toraik, yang artinya jalan atau petunjuk jalan. Menurut Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali, tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik atau para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui tahapan-tahapan atau makomat. Dengan demikian, tarekat memiliki dua pengertian. Yang pertama, ia berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Yang kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi atau Sufi Brotherhood yang ditandai dengan adanya lembaga formal seperti zawiyah, ribat, atau konakoh. Bila ditinjau dari sisi lain, tarekat mempunyai 3 sistem. Yang pertama, sistem kerahasiaan. Yang kedua, sistem kekerabatan atau persaudaraan. Dan yang ketiga, sistem hierarki seperti khalifah tawajjuh atau khalifah suluk, syekh atau mursyid, dan wali atau kutub. Dan menurut istilah, tarekat ialah perjalanan seorang selidik atau pengikut tarekat menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri, dengan ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Syarat utama yang perlu diperhatikan oleh pengikut tarekat ialah untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kedua, tidak dibenarkan meninggalkan syariah. Untuk itu, setiap pengikut tarekat harus dibimbing oleh syekh atau pembimbing yang bertanggung jawab. Kemudian, sebaliknya para murid tarekat harus senantiasa berlaku zuhud, tawadu, banyak berzikir, berwirid, dan berdoa. Di samping mengamalkan syariat yang benar agar segalanya dapat terkendali pengikut tarekat. Metode semula dipergunakan oleh seorang sufi besar dan kemudian diikuti oleh murid-muridnya, sebagaimana halnya mazhab-mazhab dalam bidang fikih dan firqah dalam bidang kalam. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang menyampaikan tentang jenis-jenis tarekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwarul Kafawas. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis tarekat. Yang pertama, tarekat khalawatiyah. Tarekat khalawatiyah ini mengajarkan ajaran spiritual yang merupakan gabungan berbagai teknik spiritual lainnya. Tarekat ini membagi manusia menjadi 7 tingkatan, yaitu yang pertama, manusia yang berada dalam nafsul amarah. Yang kedua, manusia yang berada dalam nafsul lawamah. Ketiga, manusia yang berada dalam nafsul mulhamah. Keempat, manusia yang berada dalam nafsul mutmainnah. Yang kelima, manusia yang berada dalam nafsul radiyah. Yang keenam, manusia yang berada dalam nafsul mardiyah. Yang ketujuh, manusia yang berada dalam nafsul kamilah. Yang kedua adalah jenis-jenis tarekat yang kedua, tarekat Naqsabandiyah. Naqsabandiyah ini mempunyai arti yaitu lukisan karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang gaib-gaib. Tarekat Naqsabandiyah ini mengajarkan cara berdoa, baca Al-Quran, dan berzikir-zikir yang sangat sederhana. Namun tarekat ini lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Tarekat Sabandiyah ini ada 6 dasar yang dipakai sebagai pegangan untuk mencapai tujuan dalam tarekat ini, yaitu 1. Taubat, 2. Uzlah, 3. Zuhud, 4. Taqwa, 5. Qanaah, dan yang keenam adalah taslim. Hukum yang dijadikan dalam tarekat ini ada 6, yaitu 1. Zikir, 2. Meninggalkan hawa nafsu, 3. Meninggalkan kesenangan duniawi, 4. Melaksanakan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, 5. Berbuat baik kepada makhluk Allah, 6. Mengerjakan amal kebaikan. Dan jenis tarekat yang ketiga adalah
Tarekat Qadariyah. Tarekat Qadariyah ini ialah tarekat yang pertama disebut dengan sumber-sumber pribumi. Tarekat ini mengamalkan dan mengajarkan zikir dan wirid tertentu dan mengajarkan cara mengatur nafas pada waktu berzikir. Ajaran ini merupakan adaptasi dari teori emanasi yang tidak lama kemudian sangat populer di Indonesia. Keempat, tarekat Rifaiyah. Ciri khas tarekat Rifaiyah adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama diiring oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukan sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan. Tarekat Samaniyah ini juga mewiridkan bacaan zikir yang biasanya dilakukan secara bersama-sama pada malam Jumat di masjid dan musola sampai tengah malam. Selain itu, ibadah yang diamalkan oleh syekh yang diikuti oleh murid-muridnya sebagai tarekat antara lain sholat sunnah asyraq 2 rakaat, sholat sunnah duha, berbanyak riyadoh, dan menjauhkan diri dari kesenangan duniawi. Dan jenis tarekat yang selanjutnya, yang keenam, tarekat Saiziliyah. Tarekat Saiziliyah merupakan tarekat yang paling mudah pengamalannya, sehingga tarekat ini memiliki pengikut yang sangat banyak. Dengan kata lain, tidak membebani syarat-syarat yang berat kepada syekh tarekat seperti di bawah ini. A. Meninggalkan segala perbuatan maksiat. B. Memelihara segala ibadah wajib. C. Menunaikan ibadah sunnah. D. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak mungkin. E. Membaca sholawat. Dan jenis tarekat yang terakhir adalah tarekat Tijaniyah. Pendiri tarekat ini telah mempelajari rahasia-rahasia batin. Bahkan dalam keadaan terjaga, ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan wirid, istighfar, dan sholawat. Wirid-wirid yang diajarkan tarekat Tijaniyah sangat sederhana seperti istighfar, sholawat, tahlil. Semua wirid tersebut boleh diamalkan 2 waktu sehari. Baiklah, setelah kita belajar tentang pengertian tarekat, jenis-jenis tarekat, sekarang kita akan belajar tentang tokoh-tokoh tarekat dan amalannya. Yang pertama yaitu Syekh Muhammad Yusuf Taj Al-Khalwatiyah. Beliau sering dipanggil dengan Syekh Yusuf. Nama lengkap beliau yaitu Syekh Al-Hajj Yusuf Abu Mahasin Hidayatullah Al-Makassari Al-Bantani. Beliau adalah pendiri aliran Al-Khalwatiyah. Beliau lahir pada tahun 1605 Masehi di Moncongleo, Goa. Di antara ajaran-ajaran tarekat Khalwatiyah yaitu Yaqza, artinya kita sadar sebagai hamba atau makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung. Kemudian bertaubat, meminta ampunan pada Allah segala dosa yang kita lakukan, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Muhasabah, menghitung-hitung atau berintrospeksi diri terhadap kesalahan yang kita lakukan. Inabah, atau berhasrat kembali kepada Allah. Kemudian tafakur, yaitu merenungkan keagungan Allah atau kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ittisan, atau bertindak seperti khalifah di muka bumi. Firor, atau lari dari kehidupan jahat atau kehidupan duniawi yang tidak berguna. Kemudian riyadah, atau melatih diri untuk beramal sebanyak-banyaknya. Kemudian tasyakur, atau bersyukur pada Allah terhadap apa yang diberikan, dan mengabdi serta memujinya. Kemudian sima, atau mengkonsentrasikan diri serta seluruh anggota badan untuk mematuhi perintahnya, terutama pendengaran. Amalan-amalan tarekat Khalwatiyah. 1. La ilaha illallah. Zikir ini disebut dengan nafsul amarah atau nafsu yang menyuruh pada keburukan. 2. Allah. Zikir ini disebut nafsul lawamah atau jiwa yang menegur. 3. Hawa, yaitu nafsul muthammah, artinya jiwa yang terilhami. 4.
hak, yaitu nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. 5. Hai atau zikir an-nafs radiyah atau jiwa yang ridho. 6. Al-qayyum, yaitu zikir an-nafs mardiyah, yaitu jiwa yang diridhoi. 7. Qahar, yaitu zikir an-nafs al-kamilah, yaitu jiwa yang sempurna. 2. Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyibandi. Nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad Bahauddin Al-Qais Al-Bukhari Naqsyibandi. Beliau adalah pendiri tarekat Naqsyibandiyah. Di antara ajaran tarekat Naqsyibandiyah, 1. Husi dar dam, artinya sadar sewaktu bernafas. 2. Nazar bar kadam, artinya menjaga langkah. 3. Darwaton, artinya melangkah di tanah airnya. 4. Khalwat dar ajuman, sepi di tengah keramaian. 5. Yadkrat, ingat atau menyebut. 6. Nikah tasyid, waspada. 7. Yad tasyid, mengingat kembali. 3. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah pendiri dari tarekat Qadariyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menetapkan 7 ajaran dasar tarekat Qadariyah, yaitu mujahadah atau menekan hawa nafsu, tawakal, berserah diri kepada Allah, akhlak yang mulia baik kepada Allah maupun hamba Allah, syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, sabar. Di sini sabar dibagi menjadi 3 macam, yaitu sabar karena Allah, sabar bersama Allah, sabar atas Allah. Kemudian ridho dan jujur. 4. Syekh Rifai. Nama lengkapnya Syekh Ahmad bin Ali Al-Abbas Ar-Rifai. Beliau adalah pendiri tarekat Rifaiyah. Adapun 8 sifat-sifat terpuji yang diajarkan oleh tarekat Rifaiyah yaitu zuhud, qanaah, sabar, tawakal, mujadalah, syukur, ridho, dan ikhlas. 5. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani. Beliau adalah pendiri tarekat Samaniyah. Ajaran-ajaran yang diterapkan dari tarekat Samaniyah ini yaitu memperbanyak sholat dan zikir, berlemah lembut kepada fakir miskin, jangan mencintai dunia, kemudian menukarkan akal basyariyah dengan akal rabbaniyah, dan tauhid pada Allah baik zat, sifat maupun afalnya. 6. Syekh Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Beliau biasa dipanggil dengan Abu Hasan Al-Syadzili. Beliau merupakan pendiri tarekat Syadziliyah. Adapun pokok-pokok ajaran dari tarekat Syadziliyah yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian mengosongkan hati dengan sesuatu selain Allah, ridho terhadap semua yang Allah berikan, baik kekurangan maupun kelebihan, dan selalu berusaha untuk menyebut nama Allah. Yang terakhir yaitu Syekh Muhammad bin Mukhtar Al-Tijani. Nama lengkap beliau yaitu Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar Al-Tijani. Beliau merupakan pendiri dari tarekat Tijaniyah. Di antara amalan-amalan dari tarekat Tijaniyah yaitu beristighfar, membaca istighfar untuk membersihkan dan mensucikan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian bersolawat atas Nabi Muhammad, dan terakhir hailalah. Setelah membaca istighfar, meminta ampun pada Allah, kemudian bersolawat atas Nabi Muhammad, dan terakhir yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca hailalah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.